Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari aliran produksi secara fisik yang akan dijelaskan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Endira Ramadhani, Fitri Aksari Ratna Pertiwi, Khofifah Nuraini, Limbala Anggita Yolas, dan juga Ronaldus. Aliran produksi secara fisik dalam proses costing. Suatu produk dapat berpindah di dalam pabrik dengan berbagai cara. Terdapat 3 format aliran produk yang berhubungan dengan proses costing. 1. Aliran produk berurutan, 2. Aliran produk paralel, dan 3. Aliran produk selektif. Yang pertama ialah aliran produk berurutan atau sequential product flow. Dalam aliran ini, produk diproses dalam urutan dalam langkah-langkah yang sama. Misalnya, dalam suatu perusahaan ada 3 departemen, yaitu pemotongan, perakitan, pengemasan. Untuk bagannya ialah sebagai berikut. Langkah awal pemrosesannya dimulai dari departemen pemotongan, di mana bahan baku dikombinasikan dan biaya tenaga kerja langsung serta overhead ditambahkan. Ketika pekerjaan selesai dilakukan di departemen pemotongan, pekerjaan berpindah ke departemen perakitan, di mana tambahan biaya tenaga kerja langsung serta overhead terjadi. Setelah produk diproses oleh departemen perakitan, produk-produk tersebut ditransfer ke departemen pengemasan, di mana tambahan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik digunakan. Setelah penyelesaian di departemen pengemasan, unit sudah selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi untuk disimpan sampai dibeli oleh pelanggan. Lalu yang kedua ada aliran produk paralel atau parallel product flow. Dalam aliran produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian disatukan dalam satu atau lebih proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang lain. Berikut ini adalah aliran paralel untuk suatu proses produksi di mana bahan baku ditambahkan di beberapa departemen berikutnya. Dapat dilihat di dalam bagan, pemrosesan bagian-bagian dari kayu dimulai dari departemen pemotongan. Secara simultan, pemrosesan bagian-bagian logam dimulai dari departemen peleburan. Di kedua departemen tersebut, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik digunakan. Pekerjaan yang telah selesai di departemen pemotongan lalu akan ditransfer ke departemen pengamplasan, di mana tambahan tenaga kerja dan overhead pabrik digunakan. Selanjutnya, pekerjaan yang telah selesai di departemen peleburan ditransfer ke departemen percetakan, di mana tambahan tenaga kerja dan overhead pabrik juga digunakan. Pekerjaan yang telah selesai di departemen pengamplasan maupun pekerjaan yang telah selesai di departemen percetakan, keduanya lalu ditransfer ke departemen perakitan, di mana di sini juga tambahan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik digunakan kembali. Dari hal itu, kemudian berpindah ke departemen pengecatan, di mana ditambah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik digunakan lagi. Akhirnya, produk berpindah ke gudang barang jadi. Aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, produk berpindah ke departemen-departemen berbeda dalam suatu pabrik bergantung pada produk final yang akan dihasilkan. Kita mengambil contoh perusahaan pemotongan daging. Setelah barang masuk dalam departemen pemotongan atau penjagalan, barang dalam proses sebagian dikirim ke departemen pengemasan, sebagian lagi dikirim ke departemen pengasapan dan departemen penggilingan. Setelah selesai di departemen pengasapan, barang dalam proses dikirim ke departemen pengemasan. Begitu juga berlaku untuk barang dalam proses yang dikirim ke departemen penggilingan. Setelah selesai di departemen penggilingan, barang dalam proses dikirim ke departemen pengemasan. Setelah semuanya selesai di departemen pengemasan, maka barang disimpan dan sudah menjadi barang jadi. Terima kasih, itu tadi adalah materi pembelajaran tentang aliran produk secara fisik. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.